Di pintu ruang tinggi, tidak ada sedikit fluktuasi ruang. Bagaimana ini bisa? Wajah Qianlong berkata dengan suram. Hei! Ikan aneh itu bola balik di pintu ruang. Tetapi jika tidak ada dukungan hukum untuk pintu ruang ini, itu hanya bingkai pintu. Apakah itu sangat efektif untuk bola balik? Seharusnya keluarga iblis yang menutup pintu ke ruang angkasa, kata Luo Zeng dengan alis. Kali ini para raksasa membuat gangguan besar. Setan pasti sudah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Hanya untuk menunggu sampai orang-orang kudus memasuki lantai 6, mereka memotong mundur mereka. Pada saat yang sama, itu juga memotong mundur Luo Zeng. Apa yang harus dilakukan? Bisakah kamu mengembalikan pintu ke ruang ini? Qianlong bertanya. Luo Zeng menatap pintu ruang ini, dan ada banyak pola rumit di sekitar kusen pintu. Zona sihir abisal melarang hukum ruang angkasa. Keluarga iblis dapat membangun lorong ruang angkasa dengan cara seperti ini. Itu pasti membutuhkan banyak upaya. Setelah mereka memotongnya, tidak mungkin untuk pulih setelah beberapa saat. Aku khawatir itu tidak akan berhasil, kata Luo Zeng lembut. Patriark Qianlong dan beberapa dewa sejati bukanlah apa-apa. Selama para raksasa memenangkan iblis, mereka seharusnya tidak malu. Tapi Luo Zeng berbeda. Tidak peduli pihak mana yang menang, dia tidak akan berakhir dengan baik. Sama seperti Luo Zeng memikirkannya, suara garing dari peternakan tiba-tiba menyebar. Luo Zeng ingin melarikan diri melalui jurang maut. Meskipun orang-orang kudus dan iblis bermain melawan satu sama lain, suara menderu ada di mana-mana, dan ada kekacauan di mana-mana. Peternakan dapat menanamkan suara Yuan asli, dan dengan jelas disampaikan ke telinga semua orang di dataran yang putus asa. Dalam pandangan peternakan, ini tidak sulit, selama orang suci, atau kuda Afghanistan dapat memblokir tanda, orang ini terlalu kritis, sampai batas tertentu bahkan lebih kritis daripada jurang maut. Jadi pada titik kritis ini dia mengabaikan berita itu. Luo Zeng, bagaimana mungkin di sini? Hua Tianminyi. Bahkan jika raksasa memasuki domain iblis abisal, itu menghabiskan banyak uang, dan menurunkan beberapa yaseng dan penyempurnaan besar. Bagaimana orang Luo Zeng dapat mempengaruhi tempat terlarang ini? Apakah Luo Zeng bisa mengikuti di belakang publik? Ini bahkan lebih mustahil, seberapa kuat pengudusan orang-orang kudus. Tidak mungkin untuk mengikutinya begitu lama. Ketika Hua Tianmin menoleh, murid itu tiba-tiba menyusut, dan dia benar-benar melihat Luo Zeng berdiri di bawah pintu ruang. Di bawah kepala dinasti Qing, tatapan itu juga jatuh pada Luo Zeng, dan ada keraguan di matanya. Dia dan takdir Cina tidak dapat menemukan yang sama. Namun, keraguan ini tetap kuat, dan kilatan cahaya muncul dari matanya. Dari orang-orang kudus yang hadir, hanya dia yang tahu rahasia reinkarnasi. Luo Zeng tidak memasuki domain iblis abisal dengan mereka, jadi hanya mungkin untuk masuk dari pintu masuk lain. Itu adalah reinkarnasi. Bagaimanapun, Kaisar Qing juga meninggalkan reinkarnasi. Saya telah mengatur segalanya dalam reinkarnasi. Bahkan jika saya menemukan tupai batu ke dalamnya, saya akan mati. Bagaimana Luo Zeng pergi? Ada tabu yang mendalam di jantung dinasti Qing. Anak ini tidak bisa tinggal. Pergilah ke neraka. Seorang pemimpin iblis besar mengambil kapak raksasa dan berjongkok ke arah kepala dinasti Qing. Saat ini, permukaan tubuh iblis bersinar dengan cahaya merah yang sangat kejam. Kekuatan komandan iblis ini sudah dekat dengan yaseng dari puncak, tetapi di bawah lampu merah yang kejam, ia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan santai. Sebelumnya, Kaisar Qing juga bertarung selama puluhan putaran dengan komandan iblis. Komandan iblis ini melihat bahwa Kaisar Qing sedikit terganggu, tetapi itu semua kekuatan yang pecah. Pukulan penuh ini sebenarnya untuk mengambil nyawa Kaisar. Hei! Dengan Kaisar Qing yang dingin, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Hei! Kapak raksasa itu, yang lebarnya sekitar 200 kaki, jatuh dan dihadang oleh tangan yang berisi kindi. Pemimpin iblis ini tiba-tiba menjadi tercengang, dan sepasang mata besar penuh dengan warna yang luar biasa. Hei! Pada bila kapak dari kapak raksasa, celah kecil muncul, dan celah itu menyebar dengan cepat dan menyebar ke seluruh kapak. Kapak besar ini benar-benar rusak, dan hanya sedikit terhalang oleh Kaisar. Hei! Di mata Kaisar Qing, cahaya menyala, dan pedang panjang itu terbang ke pemimpin iblis. Otak pemimpin iblis juga sangat cepat, ia tahu bahwa kekuatan Santo ini jauh lebih dari imajinasinya. Ternyata lawan ini tidak serius sama sekali. Panggil! Tubuh besar itu juga melompat dan ingin pergi. Tapi bagaimana kecepatannya dibandingkan dengan Kaisar Qing? Tepat setelah saya mengambil dua posisi, saya merasa perut saya memiliki sentuhan yang dingin. Pada saat yang sama suara samar datang. Pedang, menghancurkan dunia. Arti sebenarnya dari Tao tersembunyi di dalam pedang ini. Tubuh yang setinggi 3 atau 400 kaki dengan demikian terbelah dengan rapi dan rapi menjadi dua, dan tidak ada cara untuk melawan. Termasuk Kaisar Qing yang kelelahan dalam usahanya, bergabung dengan aliansi raksasa bukanlah untuk membantu Timur Murni mengendalikan jurang wilayah iblis. Belum lagi jika dia terlalu kuat, tentu akan menjadi tabu bagi Timur Murni. Dengan komandan iblis, dia juga tidak bekerja keras. Tapi sekarang berbeda, dia harus menangkap Luo Zeng dulu. Sama seperti Kaisar Qing yang berencana untuk langsung ke Luo Zeng, tiba-tiba ada suara gemuruh besar di belakangnya. Hei! Bersamaan dengan cahaya yang kuat, sesosok tubuh kembali dan sebuah lubang raksasa ditemukan di dataran di depan Kaisar Qing. Oriental Murni didirikan di kawah, hanya ketika dia sulit untuk menolak penobatan. Pakaian di tubuhnya sedikit rusak, tetapi matanya penuh perang. Pandangannya sedikit mengagetkan Kaisar Qing, dan segera berkata, kekuatan Kaisar Muda itu hebat. Para pemimpin iblis ini benar-benar sulit untuk diatasi. Anda membutuhkan banyak Kaisar Muda untuk diurus. Setelah itu, kalajengking Timur Murni sekali lagi berubah menjadi embusan angin, bergegas ke ujung dataran putus asa. Rubah tua ini. Ada beberapa kemarahan di jantung dinasti Qing. Dia secara alami memahami bahwa ambiguitas Timur Murni cemburu dengan hatinya sendiri,
Tetapi sekarang Timur murni, dan Tanglun dan Muhai adalah 3 orang yang harus dilibatkan dalam penobatan, dan tidak ada gangguan, yang juga merupakan salah satu peluang terbaiknya. Gagasan untuk menjadi murni di Timur jelas untuk menjaga diri Anda di medan perang. Dia menyaksikan Luo Zeng telah melarikan diri ke kiri dari dataran putus asa, dan pikirannya sedikit tergerak. Tangkap dia. Termasuk Jumbai dan Bulan Pertama, dan 3 orang yang merokok juga bertarung dengan jurang, dan mereka bertiga saling bekerja sama seolah-olah mereka terhubung. Meskipun ketiganya baru saja memasuki lingkaran besar, kekuatan yang dapat ditunjukkan di bawah upaya bersama jauh lebih luar biasa dan penuh dengan Tuhan yang sejati. Pada saat ini, mereka bertiga tiba-tiba berhenti, mata mereka mengembun ke sisi kiri dataran yang putus asa, dan setelah mengunci Luo Zeng, ketiga pria itu melompat pada saat yang sama dan bergegas menuju Luo Zeng dengan kecepatan yang sangat cepat.